Pernahkah kamu merasa terjebak dalam janji yang seharusnya tidak kamu buat? Misalnya, saat atasanmu bilang, "Bisa bantu saya dengan proyek ini?" Dan dalam hati kamu hanya bisa berpikir, "Gile, ini udah bikin aku sibuk banget, harus bilang tidak." Rasanya kayak gak ada pilihan dan kamu merasa terpaksa mengangguk. Tapi ingat, berkomunikasi dengan atasan tentang batasan adalah penting agar pekerjaanmu tetap sehat dan produktif. Dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, kemampuan untuk menolak permintaan yang tidak bisa kamu penuhi sangat berharga. Untuk itu, kita perlu mulai membenahi cara berkomunikasi kita dengan cara yang lebih tepat dan efektif. Mari kita ungkap bersama cara-cara yang bisa membantu kamu berkata tidak tanpa rasa takut. Pertama, menetapkan batasan dengan jelas sangat penting agar kamu bisa menghindari situasi yang bikin kamu tidak nyaman. Dalam dunia kerja, seringkali atasan mengabaikan batasan yang kita miliki. Misalnya, kamu sedang dikejar deadline proyek lain yang sudah menumpuk. Bukannya bilang tidak, kamu malah setuju untuk ambil proyek baru tanpa berpikir panjang. Hal ini bisa berujung pada stres berkepanjangan. Dengan menetapkan batasan, kamu bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan energi. Tidak berarti kamu tidak mau membantu, tetapi penting untuk membuat atasan paham jika ada hal yang benar-benar di luar kemampuanmu untuk saat itu. Mengatakan dengan tegas bahwa kamu sudah memiliki tanggung jawab lain dapat membantu menciptakan pemahaman yang baik. Ingat, menyampaikan batasan dengan tegas tapi santai dapat membuat percakapan lebih mudah dan efektif. Dengan jelas menyatakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan, kamu membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, di mana semua orang menghormati ruang dan batasan masing-masing. Kedua, menggunakan komunikasi yang jelas sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahpahaman. Saat menyampaikan penolakan, hindari kalimat yang dapat membingungkan. Misalnya, mengganti, "Saya tidak bisa," dengan, "Mungkin lain kali." Setiap kali kamu tidak yakin, atasan bisa berasumsi bahwa kamu mungkin akan mengambil tugas itu di lain waktu. Jadilah tegas dan lugas, katakan bahwa saat ini kamu tidak dapat mengambil proyek tambahan. Komunikasi yang jelas menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan kapasitasmu sendiri, dan itu akan dihargai oleh atasanmu. Pastikan juga untuk memberitahu apabila ada bagian dari proyek yang masih bisa kamu bantu. Dengan cara ini, atasan tetap merasa didukung meskipun tidak semua permintaan bisa kamu penuhi. Selain itu, cara ini juga membantu menjaga hubungan kerja tetap baik dengan saling menghargai kapasitas masing-masing. Komunikasi yang baik akan membuka jalan untuk diskusi yang lebih produktif di masa depan. Ketiga, ketika atasan meminta bantuan, mendengarkan kebutuhan mereka dengan seksama adalah langkah yang sangat penting. Pahami mengapa mereka meminta bantuanmu dan jangan takut untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Misalnya, jika mereka sedang dalam tekanan untuk memenuhi deadline yang ketat, kamu bisa menawarkan solusi alternatif ataupun mengarahkan mereka ke anggota tim lain yang lebih cocok untuk proyek tersebut. Dengan mendengarkan, kamu tidak hanya menunjukkan bahwa kamu peduli, tetapi juga berusaha menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini adalah cara yang efektif untuk menolak tanpa merusak hubungan kerja. Jika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memahami situasi atasan, mereka cenderung lebih menghargai keputusanmu dan mungkin akan melihatmu sebagai rekan yang dapat diandalkan di masa depan. Ingat, memiliki komunikasi yang aktif juga bisa membantu menciptakan dinamika yang lebih positif di dalam tim. Keempat, penting untuk menciptakan suasana kolaboratif saat menolak permintaan. Alih-alih berkata tidak dengan cara yang kaku, ajak atasanmu untuk mencari solusi bersama. Misalnya, jika kamu tidak bisa mengambil proyek baru, beri masukan tentang siapa yang bisa menjawab permintaan tersebut. Atau, tawarkan diri untuk membantu di bagian lain yang lebih bisa kamu tangani. Tindakan ini menunjukkan bahwa kamu memahami kondisi atasan dan berusaha mencari jalan keluarnya. Dengan pendekatan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu tetap peduli dan berkomitmen pada tim meskipun tidak dapat memenuhi semua permintaan.
Ngomong-ngomong soal hubungan kerja, hal ini juga bisa memperkuat kerjasama di antara rekan-rekan. Ketika kamu menciptakan modal sosial di dalam tim, hubungan antar anggota tim menjadi lebih kuat, dan lingkungan kerja menjadi lebih harmonis serta produktif. Kelima, bahasa yang kamu gunakan bisa sangat berpengaruh pada cara penolakan diterima oleh orang lain. Menggunakan bahasa positif bisa menjadikan penolakan terasa lebih konstruktif. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa melakukannya." Coba katakan, "Saat ini saya fokus pada proyek ini, tetapi saya bisa membantu di lain waktu." Dengan cara ini, kamu tetap terdengar kooperatif dan terbuka tanpa mengabaikan kebutuhan dan batasanmu. Ini tidak hanya membuat atasan merasa dihargai, tapi juga membuat kamu lebih nyaman dengan keputusan itu. Menggunakan frasa yang positif juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan memberikan kesan bahwa kamu selalu siap untuk berkontribusi saat situasi memungkinkan. Ingat, cara kita berkomunikasi bisa sangat memengaruhi hubungan kita dengan orang lain, terutama di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting untuk terus berlatih berkomunikasi dengan cara yang baik. Jangan ragu untuk berlatih cara ini di tempat kerja. Ikuti terus Ruang Tumbuh untuk tips lebih lanjut. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.